Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 40. Cerita dimulai. Di dalam kegelapan malam, terlihat seekor burung hantu telah terbang begitu tinggi dan mengitari pegunungan itu untuk berburu mangsanya. Lalu ia pun langsung hinggap pada sebuah ranting pohon yang ada di dalam lebatnya hutan pegunungan itu. Kemudian burung itu melemparkan pandangannya ke arah lain saat ia menyadari akan kehadiran orang lain yang berjalan di sekitarnya. Memang benar adanya, dari arah kejauhan terlihat 3 orang laki-laki telah berjalan bersama-sama untuk menuju kepada sebuah goa yang ada di dalam hutan itu. Ternyata orang itu adalah sang pemimpin dari pasukan lembah kematian. Di saat itu ia telah dikawal oleh 2 orang prajurit yang berjalan di sampingnya sambil membawa sebuah obor untuk menerangi jalan mereka. Dan itu adalah sebuah goa yang begitu lembab dan juga gelap yang berada tepat di bawah kaki gunung ujian kedua itu. Namun ketika mereka telah sampai di dalam goa itu, terlihat kedua prajurit itu begitu tegang karena mereka telah merasakan sebuah energi yang begitu aneh telah merangsang indraki mereka. Dan itu sangatlah berbeda dari kehadiran ataupun sebuah energi yang dimiliki oleh manusia. Tidak lama kemudian, di dalam kegelapan goa itu terdengar seorang pria tua yang berkata, "Apakah kau adalah seorang master lembah kematian?" Ternyata orang yang berbicara itu adalah seorang pria tua yang kedua matanya telah buta. Akan tetapi pria tua itu menyadari kalau mereka telah membawa sebuah obor untuk menerangi goa itu. Lalu pria tua itu mengatakan kalau mereka tidak boleh membawa obor untuk masuk lebih jauh ke dalam goa itu. Seakan tahu dengan apa yang dimaksud oleh pria tua itu, sang pemimpin langsung meminta kepada anggotanya untuk menunggunya di tempat itu karena dia akan masuk ke dalam goa bersama pria tua itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka berdua langsung berjalan memasuki goa itu lebih dalam, meskipun di saat itu mereka sama sekali tidak menggunakan sebuah penerangan untuk menerangi jalan mereka. Sesampainya di dalam goa itu, ia pun berkata, "Apakah persiapannya berjalan dengan lancar? Namun aku telah mendengar kalau ini jauh lebih berbahaya daripada yang sebelumnya." Pria tua itu berkata, "Tentu saja kalau ini sangatlah berbahaya apabila dilepaskan sembarangan. Akan tetapi meskipun makhluk ini telah dijinakkan, namun sebaiknya kau tidak usah terlalu dekat kepada makhluk ini karena dia begitu berbahaya. Bahkan yang belum dewasa sekalipun, makhluk ini sudah dianggap sebagai monster yang sangat buas dan juga mengerikan." Mendengar perkataan pria tua itu, sang pemimpin berpikir, ini adalah seekor monster yang kebuasannya jauh melebihi daripada binatang buas pada umumnya. Sambil berteriak, pak tua itu kembali berkata, monster ini adalah malapetaka bagi mereka yang lemah yang mengikuti ujian kedua ini. Jadi aku rasa ada begitu banyak orang-orang yang akan mati dari keganasan makhluk ini. Dia adalah salah satu dari Cimemoryo yang dibawa secara langsung dari Laut Utara, dan dia merupakan seekor makhluk yang mendiami Gunung Baihu sebagai habitat aslinya. Setelah melihat wujud asli dari monster itu, ia pun langsung berpaling meninggalkan tempat itu. Lalu ia berkata, "Dengarkan aku baik-baik, ketika aku memberikan sebuah sinyal, maka lepaskan monster itu di dalam hutan ini agar ujian yang kedua ini akan berjalan semakin menarik." Terdengar monster itu langsung berteriak dengan sangat keras. Bahkan saking kerasnya teriakan monster itu sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam kegelapan hutan itu. Cerita berpindah setelah setengah jam telah terlewati sejak dimulainya ujian kedua. Di saat itu Jeong telah berhasil mengalahkan orang-orang yang lebih dulu menemukan bendera itu. Sambil memperhatikan Jeong yang menyerap energi kematian dari semua orang yang ia bunuh, Azur berkata, "Wahai manusia, aku tidak menduga kalau kau telah berhasil menemukan bendera ini dengan begitu cepat. Jadi apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan membawa bendera ini?" Jeong pun mengatakan kalau hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan karena bendera ini telah terikat pada sebuah bola besi yang ditanam ke dalam tanah. Jadi aku harus mematahkan tiangnya agar aku bisa membawa bendera ini. Namun aku rasa kalau bendera ini harus berada di tempat di mana ia ditanam agar kami bisa lulus dari ujian ini.
Dengan santainya Azur berkata, kalau memang seperti itu, lebih baik kau hancurkan saja bendera ini karena kau sama sekali tidak membutuhkannya. Lagi pula yang kau inginkan adalah kalau semua orang akan gagal di dalam ujian yang kedua ini. Namun ketika Jeong ingin menghancurkan bendera itu, tiba-tiba saja ia pun menyadari akan sesuatu yang berada di tiang bendera itu. Lalu Jeong berkata, setelah aku memperhatikan bendera ini, aku pun menyadari kalau ada sesuatu yang tertulis tepat di pangkal tiang ini. Kemudian Jeong pun mencoba untuk membaca tulisan itu. Ia berkata, 3 teknik bentuk pedang, persaingan di antara semua teman di dalam tarian pedang, Simple Zen yang sama sekali tidak terikat, semuanya di bawah pedang, lalu pembebasan melalui sebuah pencerahan. Akan tetapi Jeong begitu heran saat mengetahui kalau tulisan itu hanya sampai di situ saja dan itu sangat sulit untuk ia pahami. Di sampingnya Azur pun berkata, setelah aku mendengar kata-kata itu, aku pun menyadari kalau itu adalah sebuah formula dari teknik formasi pedang. Tetapi apa yang dituliskan di atas tiang itu hanyalah sebagian kecil dari formula itu. Namun jika memperhatikan tulisan itu dengan seksama, mengapa mereka hanya menuliskannya sampai di situ saja? Maka bisa dipastikan kalau sambungannya telah berada di tempat yang lain. Yang aku tahu kalau formula pedang tidak akan aktif apabila hanya dengan 1 titik. Jadi apa tujuan mereka untuk menuliskan sebuah teknik yang tidak lengkap di tempat ini? Mendengar perkataan Azur, Jeong pun mencoba untuk berpikir. Ia bergumam, bagaimanapun juga pasti ada sebuah alasan mengapa mereka dengan sengaja menuliskan formasi pedang yang tidak lengkap seperti ini. Kemudian Jeong berkata, apa yang kau katakan memanglah benar bahwa sambungan dari formula ini kemungkinan besar telah berada pada bendera yang lainnya. Azur kembali berkata, logikanya memanglah seperti itu kalau formula pedang ini telah tersebar pada bendera yang lainnya. Jadi aku berpikir kalau ini adalah sebuah tugas yang tersembunyi dan mereka menginginkan agar kau menemukan semua bendera yang tersisa. Jeong pun berpikir, aku rasa semua orang akan menyadari ketika mereka menemukan bendera ini. Kalau memang caranya seperti ini, maka mau tidak mau aku harus bertemu dengan mereka yang telah menemukan bendera yang lainnya. Terlihat Jeong pun langsung tersenyum. Ia berkata, hal ini sangatlah menarik. Sepertinya mereka dengan sengaja telah membuat kami untuk bertarung dan membunuh satu sama lain. Kemudian Jeong pun berencana untuk memotong batang tiang bendera itu. Lalu ia kembali berkata, mulai dari sekarang situasinya telah menjadi semakin seru karena ada begitu banyak orang-orang yang akan mati. Dan sekarang aku pun sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Namun setelah Jeong memotong tiang itu, tiba-tiba saja ia pun menyadari akan sesuatu yang telah keluar dari dalam tiang itu. Jeong pun berkata, sepertinya ada sebuah sihir yang telah ditanamkan ke dalam batang tiang bendera ini. Mendengar itu, Azur pun bertanya, apakah sihir itu adalah sebuah jebakan yang dengan sengaja telah dipasang oleh para penjaga ujian itu? Sambil memperhatikan energi sihir itu, Jeong mengatakan kalau itu bukanlah sebuah jebakan. Namun itu adalah sebuah sihir yang telah batal setelah aku mematahkan tiang bendera ini. Akan tetapi tiba-tiba saja Jeong telah mendengar sebuah suara yang seperti sebuah trompet telah bergema di dalam kegelapan gunung itu. Lalu Jeong berkata, aku yakin kalau ini adalah sebuah sinyal. Jadi aku berpikir kalau ada sesuatu yang terlibat di dalam ujian ini selain para peserta. Cerita berpindah. Di tempat yang berbeda, terlihat sebuah pertarungan untuk merebutkan sebuah bendera telah terjadi di dalam gunung itu. Mereka adalah sebuah kelompok yang telah mempertahankan bendera mereka dari serangan kelompok lain yang mencoba untuk merebut bendera mereka. Ternyata orang yang mempertahankan bendera itu adalah Yomga yang merupakan seorang anak yang berasal dari Lembah Merah. Sambil tertawa ia berkata, apakah hanya ini yang kalian bisa? Awalnya aku berpikir kalau ini akan menjadi sebuah pertarungan yang begitu sengit karena kalianlah yang telah memulai pertarungan ini. Orang itu berkata, dasar sialan, bagaimana mungkin kalau bajingan ini begitu kuat sedangkan kita sama-sama telah terkunci. Aku sama sekali tidak menduga kalau orang-orang dari Lembah Merah akan bisa sekuat ini. Kemudian Yomga secara perlahan berjalan menghampiri mereka semua. Ia kembali berkata, apa yang kalian lakukan? Bukankah sejak dari awal kalau kalian sangat ingin menyerangku? Terlihat mereka semua saling berbisik satu sama lain. Mereka berkata, kalau kita memaksakan diri untuk melawannya, maka kita semua akan mati.
Seketika itu juga mereka semua langsung berlari secara bersamaan untuk meninggalkan tempat itu. Mereka berpikir kalau mereka telah salah memilih lawan. Karena Yomga tidak ingin melepaskan mereka begitu saja, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk mengejar mereka semua. Sambil tertawa ia berkata, "Dasar sialan, apakah kalian pikir kalau kalian bisa kabur begitu saja dari hadapanku? Mungkin kalian berpikir kalau kalian bisa lari, akan tetapi kalian semua tidak akan bisa lepas dari kejaranku. Dengarkan aku baik-baik, mulai dari sekarang aku akan membunuh kalian semua. Bahkan aku akan memotong kepala kalian dan menancapkannya pada sebuah tongkat untuk dipajang di dekat bendera kami. Hal itu dilakukan agar semua orang bisa tahu kalau mereka tidak bisa macam-macam kepadaku." Terlihat salah satu dari mereka mencoba sekuat tenaga untuk melarikan diri dari kejaran yang dilakukan oleh Yomga. Namun tiba-tiba saja ia pun melihat sebuah bayangan telah bersembunyi di antara semak-semak yang ada di hadapannya. Akan tetapi Yomga sangatlah terkejut ketika melihat anak itu telah menghilang di antara semak-semak yang disertai dengan teriakan yang begitu keras. Yomga bersama pasukannya mencoba mendekati tempat itu untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepada anak itu setelah ia melarikan diri. Namun ketika mereka telah sampai di tempat itu, seketika itu juga semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika mengetahui kalau bayangan itu adalah seekor monster yang telah memakan seorang anak yang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Di saat itu mereka semua sangat jelas melihatnya kalau monster itu telah memakan anak itu dengan begitu lahap sampai-sampai anak itu langsung mati seketika. Terlihat semua orang yang ada di sana begitu panik karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat seekor monster yang sangat mengerikan seperti itu. Kemudian Yomga meminta kepada mereka semua untuk mundur secara perlahan agar mereka tidak menarik perhatian monster itu. Yomga mengatakan kalau mereka harus pergi meninggalkan tempat itu tanpa membuat suara sedikit pun. Dengan wajah yang begitu panik, Yomga bergumam, "Dasar sialan, bagaimana mungkin kami bisa mengalahkan monster ini tanpa menggunakan energi internal kami?" Akan tetapi mereka semua sangatlah terkejut ketika salah satu dari mereka telah menginjak sebuah ranting sehingga suara ranting itu telah memecahkan keheningan di dalam gunung itu. Yomga pun mencoba melemparkan pandangannya kepada monster itu untuk mencari tahu apakah perhatian monster itu telah tertuju kepada mereka ataukah tidak. Namun Yomga sangatlah terkejut ketika menyadari kalau monster itu telah berdiri dan bersiap untuk menyerang mereka semua. Seketika itu juga Yomga meminta kepada mereka untuk berlari sejauh mungkin agar mereka bisa melepaskan diri dari kejaran monster itu. Namun ketika monster itu baru saja berjalan sekitar 5 langkah, tiba-tiba saja ia pun langsung terdiam ketika melihat sesuatu yang berada di kejauhan. Bahkan sangat jelas terlihat kalau monster itu sangatlah panik sampai-sampai ia sama sekali tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya lagi. Sontak Yomga sangatlah terkejut, ia begitu heran mengapa monster itu sama sekali tidak berani untuk mengejar mereka lagi. Bahkan yang membuat mereka menjadi semakin terkejut adalah saat menyadari kalau monster itu telah berputar arah dan berlari secepat mungkin untuk pergi meninggalkan tempat itu. Mereka pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi sampai-sampai monster itu langsung pergi melarikan diri yang seakan-akan kalau dia telah melihat sesuatu yang membuatnya menjadi ketakutan. Yomga bergumam, "Aku sama sekali tidak mengerti mengapa monster itu tiba-tiba saja langsung bertingkah seperti ini setelah ia melihat sesuatu yang ada di belakang kami." Kemudian Yomga memalingkan pandangannya ke arah belakang untuk mencari tahu apa yang telah dilihat oleh monster itu sampai-sampai ia pun langsung pergi meninggalkan mereka semua. Di saat itu Yomga menyadari kalau di belakang mereka telah tertancap sebuah bendera yang sebelumnya telah mereka pertahankan dari serangan pasukan yang lainnya. Yomga bertanya-tanya apakah mungkin kalau yang ditakuti oleh monster itu adalah bendera ini sampai-sampai monster itu langsung pergi begitu saja. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.